Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya, Sobat Era sekalian. Tapi ini ada hal yang menarik Sobat Era sekalian, yaitu PA98 ya. Ungkap 6 alasan aktivis 98 wajib dukung Anies Caimin di Pilpres 2024. Dimuat oleh kantor berita politik rmol.id. Republik Merdeka, coba kita bacakan ya. Pilpres 2024 semakin dekat, namun baru pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang betul-betul siap mendaftar ke KPU RI. Duet yang dikenal dengan sebutan Amin ini resmi dideklarasikan di Hotel Majapahit, Surabaya 3 September 2023 ya, tanggal 3 ya. 3 Oktober Anies dideklarasikan. Koordinator Perhimpunan Aktivis 98 Ulung Rusman menilai Amin yang diusung Partai Nasdem, PKB, PKS ini adalah dui tunggal representatif keberagaman yang ada di Indonesia dan juga mewakili suasana batin persatuan. Ulung juga mengungkapkan bahwa Amin adalah pilihan yang tepat bagi aktivis 98 untuk didukung. Menurutnya ada 6 alasan mengapa aktivis 98 wajib mendukung Amin di Pilpres 2024 mendatang. Pertama, menurut Ulung, Amin bukanlah bagian dari masa Orde Baru. Karena Amin lahir dari pergulatan pergerakan aktivis pro demokrasi yang menentang otoritarianisme Orde Baru. Good ya. Kedua, aspek keadilan sosial menjadi spirit Amin membangun Indonesia. Aspek keadilan sosial ini nampak pada kebijakan terkait upah minimum provinsi DKI Jakarta. Pak Anies naikkan UMP cukup signifikan yang membuat buruh lega dan puas. Pak Anies berikan pemahaman kepada para pengusaha untuk selalu bersikap adil kepada para buruh. Pak Anies juga menerbitkan KJP Plus, membebaskan pajak bumi dan bangunan, PBB untuk para pendidik dan keluarga pahlawan. Kata Ulung dalam fokus group discussion yang diadakan PA98 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Alasan ketiga adalah Amin sosok muda dan berwibawa. Amin adalah figur yang sesuai dengan batin kekinian muda dan berwibawa. Kewibawaan Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar pun semakin terlihat ketika tampil di forum-forum publik, kata Ulung. Keempat, Amin adalah pasangan pemimpin yang merangkul dan menyatukan. Dalam situasi sosial dan politik yang terbelah seperti saat ini, pemimpin model Anies Muhaimin sangat dibutuhkan. Pak Anies dan Pak Muhaimin juga memiliki pandangan toleransi dan keberagamaan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, kata Ulung yang juga tokoh pemuda Tionghoa ini. Oke. Kelima, Amin tidak anti kritik, merangkul lawan, bukan memusuhi. Kritik bagi kedua figur capres dan cawapres ini adalah bagian dari dinamika berdemokrasi sehingga tidak perlu disikapi dengan represif. Keenam, Amin adalah yang berasal dari aktivis gerakan mahasiswa dan juga ikut terlibat gerakan reformasi. Amin merupakan dua tokoh yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta dan aktivis ekstra kampus dari Himpunan Mahasiswa Islam serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI. Demikian Ulung. Oke. Ya, saudara sekalian, itu tadi 6 alasan ya mengapa harus memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya ulang lagi. Pertama, bukan bagian dari Orde Baru. Kedua, ya, aspek keadilan sosial yang ditonjolkan. Ketiga, sosok muda dan berwibawa. Keempat, pemimpin yang merangkul dan menyatukan. Kelima, tidak anti kritik, ya, merangkul lawan bukan memusuhi. Keenam, aktivis gerakan mahasiswa ya. Jadi sobat era sekalian, kita bisa menyebut berbagai alasan ya untuk mendukung seseorang. Tapi kalau ditanyakan ke Refli Harun ya Anies Baswedan mudah-mudahan menjadi jawaban bagi kerinduan kita untuk melihat negeri ini berada pada right
direction yang benar untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Masyarakat yang egaliter, masyarakat yang tidak korup, masyarakat yang tepos liro, masyarakat yang saling tolong menolong. Bukan masyarakat yang oligarkis, masyarakat yang timpang, masyarakat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masyarakat yang saling mengadukan ya kalau ada masalah, masyarakat yang tidak demokratis dan lain sebagainya. Kita ingin masyarakat yang terbaik ya. Mudah-mudahan itu tercapai dengan kepemimpinan yang enlightened, yang tercerahkan, yang tidak lagi meletakkan investasi, pembangunan, benda ya, bangunan sebagai unsur utama. Jadi sebenarnya pada masa Orde Baru, pembangunan yang model demikian itu sudah dikritik. Pembangunan yang berpusat kepada benda. Harusnya pembangunan itu berpusat pada manusianya. Karena manusia yang unggul itulah jauh lebih penting ketimbang jembatan dan lain sebagainya. Jembatan harus menjadi konsekuensi tapi tidak pernah menjadi hal yang utama harusnya. Jadi kita membutuhkan jembatan bukan karena kita harus ada jembatan, tetapi kita membutuhkan jembatan sekedar sarana penunjang. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun sumber daya. Anies tidak sepakat kalau bicara tentang sumber daya manusia, tapi membangun manusianya. Membangun manusia itulah yang paling penting, karena itulah alasan kita bernegara ya, sobat era sekalian. Coba kita lihat komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu ini ya. Anies tidak punya visi misi untuk memimpin negara. Tahu dari mana? Gak punya visi misi ya. Anies justru orang yang paling jelas visi dan misinya ketimbang Prabowo dan Ganjar. Ya, Prabowo misinya terlalu terlalu lompat, jumping dari hal yang global sekali ke jumping gitu. Ya, jadi cenderung kurang realistis. Ganjar nggak jelas juga sebenarnya mau ngapain. Tapi Anies paling tidak dia punya perspektif ya. Perspektif itulah yang dikemukakan. Apa perspektif yang paling menonjol dari Anies? Adalah keadilan sosial. Ya, bagaimana kita mengurangi dan menghilangkan social disparity ya, di kesenjangan sosialnya. Karena itulah keadilan sosial itu jawaban. Jadi negara kita dibangun tidak hanya untuk sekedar welfare, tapi juga welfare and justice state. Negara yang adil dan sejahtera, ya. Negara yang sejahtera dan adil, itu yang harus kita lihat ya. Kita pengen adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Itu kata yang disampaikan, pernah diucapkan oleh Wakil Presiden Umar Hadikusuma. Jadi makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Tapi not only lip service, tapi itu menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk siapapun, untuk golongan apapun. Bukan sekarang ya, di mana yang kaya makin kaya, yang kaya bisa seenaknya, bahkan bisa membeli aparat untuk menindas masyarakat dan lain sebagainya. Oke, saudara sekalian, itu saja. Nanti kita akan lihat atau kita bahas isu-isu lainnya yang juga menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.